Terkadang kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, namun kita percaya bahwa Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Mari di dalam Tuhan, kita tinggikan Tuhan dengan pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya-Mu. Salam, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita percaya hari ini Tuhan memberkati umat Tuhan yang beribadah kepadanya. Dan saya ucapkan selamat beribadah walaupun kita hari ini di rumah masing-masing yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini. Saya ajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita akan menyaksikan betapa baiknya Tuhan, bahkan betapa kasihnya Tuhan dalam hidup saya dan Sarah. Dan saat ini saya akan bawa firman Tuhan kepada kita hari ini. Saya ambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk pelumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, bahwa saat saya dan Sarah melihat jalan-jalan Tuhan, melihat perkara yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, maka kita akan terheran-heran sebagaimana Tuhan mengerjakan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya kita hidup harus hidup yang sungguh-sungguh, dan kita tidak boleh bermain-main.
Dan hari ini saya akan berjudul firman Tuhan, di mana hidup di antara tidak masuk surga. Artinya bahwa kita tidak boleh di tengah-tengah. Kita harus menunjukkan, kita harus mempunyai kepastian bahwa kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahwa hari ini kita melihat sebagaimana jemaat yang ada di Laodikia. Makanya di sini bahwa Yohanes mengingatkan dan jemaat yang ada di Laodikia ini, bagaimana mereka, kenapa mereka bisa melakukan seperti ini, apa penyebab sehingga mereka suam-suam kuku dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa mereka, dasar mereka untuk percaya sungguh-sungguh itu tidak ada. Artinya bahwa dasar pengetahuan tentang rohani mereka kurang atau minim, sehingga mereka boleh dipengaruhi oleh keadaan. Penyebab yang kedua, bahwa membuat jemaat yang ada di Laodikia ini, mereka terpengaruh dengan faktor ekonomi, sehingga mereka melihat dari sisi ekonomi bahwa mereka mencari. Makanya dikatakan ayat yang ke-17 dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Sebenarnya tidak. Walaupun mereka kaya, walaupun mereka mempunyai banyak harta, tapi di hadapan Tuhan miskin, malang, dan telanjang. Artinya bahwa mempunyai kekayaan sebesar sebanyak apapun tidak menjamin untuk mereka punya iman sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hal yang kedua, faktor ekonomi, sehingga membuat mereka suam-suam kuku, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, alangkah baiknya kalau engkau ini panas, sekali panas atau dingin. Artinya bahwa kalau mereka memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih baik sungguh-sungguh atau lebih baik tidak sama sekali. Itu artinya, jadi tidak baik atau tidak ada istilah saya dan Sarah ada di antaranya, ada di tengah-tengah. Tidak ada istilah. Artinya bahwa saya dan Sarah harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kita menerima kehidupan yang sudah Tuhan janjikan, yang dimana minggu yang lalu atau hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dia sudah menyediakan tempat buat saya dan Sarah. Hari ini saudara Tuhan hidup, jangan kita suam-suam kuku. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa mereka bisa atau mereka tidak sungguh-sungguh, mereka hanya suam-suam. Artinya mereka berada di antaranya, mereka ada di tengah-tengah, di antara panas, di antara dingin, mereka ada di tengah-tengah. Yang ketiga, faktor sosial. Artinya mempengaruhi mereka adalah lingkungan mereka, mempengaruhi mereka adalah keadaan yang ada di tempat itu, sehingga mereka terpengaruh dengan apa yang terjadi. Tapi anak-anak Tuhan, kita harus mengambil satu komitmen, kita harus mengambil satu kepastian yang nyata, bahwa tidak ada istilah hidup kita ini ada di antaranya atau ada di tengah-tengah, di antara panas dan di antara yang dingin. Jadi seperti mana jemaat yang ada di Laodikia. Karena orang-orang yang demikian, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, mereka pasti mengalami yang namanya terombang-ambing, tidak tetap dan tidak punya keputusan. Kemudian orang-orang yang demikian, mereka bimbang. Orang-orang yang demikian, mereka mengalami ketakutan. Makanya saudaraku terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Yohanes, kita akan melihat dalam kitab 1 Yohanes, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, bahwa kitab Yohanes ini mencatat bahwa di dalam orang yang mengalami ketakutan itu, artinya kasihnya tidak sempurna. Kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-18 demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih.
Makanya ketika dia berada, ketika hidupnya di antara panas dan dingin, dia ada di tengah-tengah, maka hidupnya pasti terombang-ambing. Bahkan iman percaya tidak tetap, makanya gampang dipengaruhi oleh keadaan, gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang saat ini punya kepentingan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Yohanes pasal 4:18 ini mengingatkan bahwa orang-orang yang mengalami ketakutan ini dikatakan kasihnya tidak sempurna. Makanya diingatkan kembali, dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya dan Sarah, apapun yang terjadi dalam hidup saya dan Sarah, maka itu tidak lepas dari kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saya ingatkan kepada kita, jangan sampai hidup kita ini berada di tengah-tengah. Makanya kita harus ada keputusan yang ditekankan dalam firman Allah ini, bahwa kita harus, kalau kita panas artinya harus kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kita akan mencapai garis akhir. Bagaimana Rasul Paulus katakan, dia menerima garis akhir, atau dia sudah menyelesaikan pertandingan. Ketika kita sudah menyelesaikan pertandingan dengan keadaan iman kita yang sungguh-sungguh, dikatakan Tuhan kita harus lebih lagi, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, maka kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik dan kita akan menerima hidup yang berkemenangan. Tapi saya ingatkan kembali, jangan sampai kita seperti jemaat yang ada di Laodikia ini. Mereka suam-suam kuku karena terpengaruh oleh keadaan, karena terpengaruh oleh ekonomi, karena terpengaruh oleh sakit penyakit, karena terpengaruh oleh keadaan sosial, mempengaruhi keadaan lingkungan yang mempengaruhi. Tapi hidup saya dan Sarah tidak dipengaruhi oleh keadaan itu. Hidup kita yang mempengaruhinya, hidup kita yang berdampak kepada lingkungan, hidup kita ini berdampak kepada ekonomi itu, hidup kita ini berdampak kepada sosial itu. Sehingga orang melihat bagaimana saya dan Sarah hidup di dalam Tuhan. Orang akan melihat, orang akan membaca, orang akan menyaksikan bahwa saya dan Sarah hidup di dalam Tuhan, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan kemenangan. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya hari ini. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan pandang kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati rencanamu, Tuhan memberkati program hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan, keluar masuk diberkati. Dan apa yang engkau kerjakan, engkau rencanakan ke depan, Tuhan selalu ada dan memberkati engkau. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, berkat Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan indah, di dalam Roh-Nya yang kudus selalu menyertai, menolong, memimpin dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya.